penanganannya sedikit lebih cepat gitu. Jadi biar banyak waktu untuk ruang diskusinya gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa kami akan berusaha untuk menyampaikan materi gitu, memberikan informasi sebenarnya gitu. Tidak ingin ngajarin gitu. Kalau boleh meminjam istilah Pak Direktur itu leveling gitu. Kita jadi menyamakan persepsi terkait apa sih sistem manajemen keselamatan konstruksi itu atau SMKK gitu, terutama dalam era adaptasi kebiasaan baru. Ini adalah outline diskusi yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini gitu ya. Ada 7 outline, jadi mulai dari tantangan gitu, apa sih SMKK gitu, sampai nanti bagian mana respon kebijakan terkait SMKK dalam pandemi COVID gitu dan era adaptasi kebiasaan baru. Jadi saat berbicara tentang infrastruktur ya, kita berbicara tentang dunia konstruksi gitu. Kenapa kita harus konsen? Kenapa kita harus memberikan perhatian kepada dunia konstruksi gitu? Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita tahu bahwa sektor konstruksi ini gitu cukup strategis dan cukup signifikan dalam mendukung perekonomian nasional. Gitu. Bisa dilihat di sini bahwa sektor konstruksi ini selalu menempati 5 besar dalam kontribusinya gitu terhadap peningkatan PDB nasional. Nah, di atas juga kita bisa melihat bahwa dari tahun 2018 sampai 2019 sebenarnya pertumbuhan ekonomi nasional kita cukup relatif stabil gitu, tetapi karena adanya pandemi COVID gitu, tidak hanya perekonomian di Indonesia, tetapi hampir perekonomian di seluruh negara di dunia juga mengalami kendala gitu, mengalami penurunan akibat pandemi COVID. Nanti kita lihat lebih lanjut gitu bagaimana dampak pandemi COVID terhadap perekonomian lebih detailnya. Jadi ini adalah salah satu faktor kenapa kita harus konsen terhadap keselamatan konstruksi di sektor jasa konstruksi, karena konstruksi merupakan sektor yang sangat strategis dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Nah, tadi kita sudah berbicara secara makro ya, secara general gitu, terkait pertumbuhan ekonomi nasional. Gitu. Sekarang kita melihat lebih detail lagi gitu terkait target dan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR. Seperti kita tahu bahwa tahun 2020 ini gitu Kementerian PUPR mengalami pemotongan anggaran akibat adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang awalnya 120 menjadi 75. Gitu. Karena di mana pemotongan ini dialokasikan kepada program penanggulangan pencegahan COVID. Tapi yang perlu diingat gitu, dengan adanya pemotongan ini tidak ada satu proyek PUPR yang dibatalkan. Yang ada adalah ditunda untuk menjadi prioritas pembangunan di tahun selanjutnya. Dan di sini juga bisa kita lihat bahwa tahun mendatang gitu di tahun 2021 PUPR mendapat tugas yang cukup besar. Dapat dilihat dengan alokasi anggaran yang diberikan yaitu hampir 2 kali lipat ya, tidak kurang dari 149 triliun yang harus pertanggungjawabkan, yang harus dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Tugas yang berat ini harus menjadi perhatian kita semua, harus kita kawal semua. Dan di mana 149 triliun ini terbagi rata ke dalam 4 aspek atau 4 proyek utama PUPR, gitu, baik di bidang sumber daya air, bidang jalan jembatan, perumahan maupun di bidang permukiman. Nah, di balik tugas dan tanggung jawab PUPR dalam rangka pembangunan infrastruktur ada beberapa tantangan tersendiri gitu terkait adanya kecelakaan konstruksi. Gitu. Jadi berdasarkan data dari Komite Keselamatan Konstruksi ini sejak 2017 ya, seperti kita tahu 2015 itu start pembangunan konstruksi kita itu cukup masif gitu, dan dengan masifnya pembangunan konstruksi disertai pula dengan adanya kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sehingga menyebabkan adanya insiden-insiden kecelakaan konstruksi gitu. Seperti Bapak Ibu saya yakin juga masih ingat itu 2018 awal Menteri PUPR mengambil kebijakan terkait moratorium 40
paket pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, ya mayoritas adalah paket pekerjaan elevated, untuk dievaluasi kembali gitu. Jadi karena ada kecelakaan yang beruntun gitu, Menteri PUPR memberikan amanat untuk mengevaluasi seluruh paket pekerjaan yang memang memiliki resiko keselamatan tinggi gitu. Dan berdasarkan hasil evaluasi sebenarnya penyebab dari terjadinya insiden ini tidak hanya masalah K3 gitu, tetapi adanya masalah mismanagement project, ya bisa dikatakan seperti itu, karena ada pemilihan metode kerja, material, peralatan, bahkan sampai pemilihan tenaga kerja yang memang tidak berorientasi terhadap proses dan hasil produk yang berkualitas dan aman. Jadi karena latar belakang inilah gitu, kita harus memang benar-benar konsen ya terhadap keselamatan konstruksi, karena jangan sampai target infrastruktur yang cukup besar gitu, target konstruksi yang memang cukup signifikan dalam peningkatan ekonomi ini terkendala akibat adanya kelalaian dalam pelaksanaan keselamatan konstruksi gitu, yang bisa mengakibatkan kecelakaan konstruksi. Karena mau tidak mau dengan adanya kecelakaan konstruksi ini siklus penyelenggaraan jasa konstruksi itu pasti akan terkendala, pasti akan terdampak. Tadi kita sudah bicara terkait ekonomi nasional secara makro. Kemudian target PUPR lebih detail lagi gitu, yang cukup besar. Kemudian target yang cukup besar itu dibayang-bayangi oleh adanya insiden kecelakaan konstruksi. Ditambah lagi saat ini seperti kita tahu seluruh dunia gitu, tidak terkecuali Indonesia dan tidak terkecuali sektor konstruksi sedang menghadapi kasus pandemi COVID gitu. Nah, di mana pandemi COVID ini juga memberikan restriction, memberikan dampak yang cukup luar biasa gitu. Tidak hanya dari perekonomian yang terjun bebas dari +5 di kuartal 2 2020 langsung turun drastis menjadi -5 di kuartal 3. Dan terlebih lagi dampak COVID ini juga memiliki dampak yang cukup makro ya, tidak hanya secara perekonomian, secara otomatis juga meningkatnya pengangguran, kemudian turunnya penghasilan 13 juta pekerja formal dan informal. Kemudian bagaimana dengan sektor jasa konstruksi? Apakah sektor jasa konstruksi juga terdampak? Berdasarkan salah satu kajian yang dilakukan oleh Moody's Investor Service ini menyatakan bahwa sektor konstruksi itu terdampak karena COVID, tetapi tetap tergolong rendah. Tapi saat kita berbicara rendah ini, kalau dilihat dari data kontribusi nasional pun mengalami penurunan yang cukup luar biasa, dari +2.9 menjadi -5 gitu kan, dari sisi kontribusi ekonomi. Kemudian bagaimana dari sisi penyelenggaraan jasa konstruksinya gitu. Yang tadi dikatakan tergolong rendah ternyata tetap memiliki tetap berdampak terhadap penyelenggaraan pekerjaan di lapangan. Jadi adanya perubahan perilaku karena keharusan untuk melakukan protokol kesehatan gitu kan, sampai adanya kendala dalam suplai material dan suplai peralatan serta kerja karena akibat kebijakan PSBB di beberapa daerah. Kemudian output dan produktivitas tenaga kerja sudah pasti akan sedikit menurun gitu kan, karena masih dalam tahap adaptasi gitu terhadap protokol kesehatan. Waktu dan biaya mau tidak mau juga akan terdampak gitu, karena jika ada salah satu pekerja yang terkena COVID gitu, secara otomatis pekerjaan tersebut harus dihentikan sementara gitu. Dan seperti kita tahu gitu, saat suatu pekerjaan konstruksi itu harus terhenti beberapa waktu, secara otomatis akan berpengaruh ke kurva S-nya gitu kan, berpengaruh terhadap siklus biayanya, cash flow-nya gitu. Ini juga cukup berdampak ya COVID ini terhadap sektor jasa konstruksi. Nah, kemudian sebenarnya apa sih sistem manajemen keselamatan konstruksi ini gitu? Apa bedanya dengan SMK 3? Jadi Bapak Ibu gitu, acuan hukum penerapan SMKK ini memang sudah ada sejak terbitnya Undang-Undang 2 2017 tentang jasa konstruksi.
konstruksi, dan kemudian dijelaskan lebih detail dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu di PP 22/2020. Nah, kemudian ada juga acuan teknisnya gitu dalam Permen 21 dan Permen 14. Gitu. Jadi Permen 21 ini mengatur secara detail, secara rinci terkait penerapan SMKK gitu, dalam siklus penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, sedangkan Permen 14 sendiri menjelaskan terkait implementasi keselamatan konstruksi ini dalam proses pemilihan penyedia. Gitu. Jadi saat kita bicara keselamatan konstruksi tidak hanya di tahap pelaksanaan, gitu, tapi sudah dibawa ke dalam tahap pemilihan penyedia. Gitu. Di samping dasar hukum ini juga ada aturan-aturan teknis, terutama terkait COVID, ya, dalam bentuk instruksi menteri dan dalam bentuk surat edaran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini secara sekilas ya Bapak Ibu, gitu. Memang saat kita melihat Undang-Undang Nomor 2 gitu, nomenklatur keselamatan konstruksi ini belum muncul. Yang ada adalah amanat terkait pemenuhan standar K4, gitu, baik oleh pengguna maupun penyedia. Gitu. Apa saja standar K4 itu? Gitu, insiden dan mutu bahan, peralatan, K3 sampai lingkungan. Jadi bisa dilihat di sini nih bahwa standar K4 itu lebih luas cakupannya. Kita tidak hanya berbicara K3, tetapi kita di situ juga bicara mutu. Kita bicara juga lingkungan. Kita bicara juga tenaga kerja. Ya. Nah, jadi keselamatan konstruksi standar K4. Di PP mulai muncul terminologi keselamatan konstruksi, gitu, di mana di dalam PP dijelaskan bahwa manajemen keselamatan konstruksi ini adalah salah satu bagian dari manajemen penyelenggaraan konstruksi. Gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu di sini pelaksana ya lebih familiar dengan manajemen project, gitu kan, itu kan salah satu manajemennya itu ada manajemen mutu dan ada manajemen K3. Keselamatan konstruksi ini bagian dari manajemen proyek tersebut. Jadi bukan suatu sistem atau manajemen terpisah ya dari penyelenggaraan konstruksi. Dalam PP 22 juga ditegaskan kembali terkait pemenuhan standar K4 pada seluruh proses dan harus dipenuhi baik oleh pengguna maupun penyedia jasa. Nah, jadi sebenarnya apa sih SMKK itu sendiri gitu? Berdasarkan definisi pada Permen 21, SMKK ini adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Dan kalau Bapak Ibu dilihat di sini ada matriks ya, yang warna hitam ini adalah keselamatan konstruksi. Dan di dalamnya K4 tadi, standar K4 sesuai amanat undang-undang. Di mana standar K4 tadi kan minimal ada standar mutu, ada standar prosedur gitu kan. Nah, jadi KK ini lebih besar daripada standar K4. Nah, standar K4 tadi itu dikelompokkan gitu menjadi standar keselamatan keteknikan gitu. Yang dimaksud standar keteknikan ini ya mutu gitu. Tadi kan ada standar mutu bahan, standar mutu peralatan, dan mutu hasil. Kemudian ada keselamatan kesehatan kerja. Nah, ini K3 gitu. Tadi kan ada terkait jaminan keselamatan sosial, jaminan keselamatan dan sosial tenaga kerja. Itu masuk ke sini. Kemudian keselamatan lingkungan, tentang keselamatan lingkungan di sekitar proyek dan keselamatan publik. Menjamin bahwa masyarakat dan publik sekitar proyek ini juga selamat. Gitu. Nah, jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu bahwa saat kita bicara keselamatan konstruksi itu tidak hanya berbicara terkait K3. Keselamatan konstruksi ini menjamin terpenuhinya standar K4. Jadi kalau kita menjalankan SF, sistem manajemen keselamatan konstruksi, secara otomatis amanat undang-undang terkait pemenuhan standar K4 tadi akan terwujud. Gitu ya. Ini konteksnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Lebih jauh lagi, gitu, penerapan SMKK ini dapat mencegah terjadinya kegagalan bangunan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait kegagalan bangunan. Nah, tadi kami sudah beberapa kali menyampaikan terkait penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi kalau kita berbicara penyelenggaraan jasa konstruksi ini tidak bisa lepas dari siklus penyelenggaraan jasa konstruksi, di mana siklus penyelenggaraan jasa konstruksi ini dimulai dari tahap pengkajian, perancangan, pembangunan, operation maintenance, dan pembongkaran. Mungkin Bapak Ibu di sini familiar dengan kata-kata SITLATCOM, Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, and Maintenance. Nah, ini sama. Gitu. Ini terminologi baru, gitu. Tetapi
apa namanya, pemahamannya, definisinya sama gitu, bahwa survei itu bagian dari pengajian dan perencanaan, survei investigation itu pengkajian perencanaan, desain itu perancangan gitu ya, land acquisition gitu kan, dalam rangka kalau misalnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu salah satu syaratnya adalah pembebasan lahan. Ini masuk ke dalam siklus ini Bapak Ibu. Jadi seluruh pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi ini pada masing-masing siklusnya harus memenuhi standar K4. Ini tercapainya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkeselamatan terpadu, adil, setara, dan efisiensi yang berkualitas. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya agak cepat gitu supaya kita banyak waktu untuk diskusi. Nah, tadi Bapak Ibu, ini sebenarnya siklus yang di matris ini gitu kami terjemahkan dalam chart. Gitu. Jadi untuk lebih memahami implementasi keselamatan konstruksi dalam siklus penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi mulai tadi kan kita bicara standar keempat itu ada standar mutu, gitu kan, standar mutu bahan, gitu kan. Nah, ini dimulai dari tahap pengkajian perencanaan dan perancangan, di mana berdasarkan Permen 21 pada tahap ini sudah harus tersusun rancangan konseptual SMKK. Ya, selain memang ada desain, spesifikasi serta gambar gitu, di sini harus ada rancangan konseptual SMKK yang memang berisi terkait identifikasi bahaya gitu, kemudian bagaimana cara mengkonstruk ya desain tersebut gitu. Nah, ini yang memang cukup baru ya. Ini mungkin harus menjadi perhatian bagi para pengguna juga dalam rangka menyusun KAK jika memang paket-paket pekerjaan ini dikonsultankan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu menambahkan output dari konsultan perencana atau perancang ini rancangan konseptual SMKK. Fungsinya apa gitu? Karena nanti pada saat Bapak Ibu akan melanjutkan desain Bapak ke tahap pembangunan gitu ya, Bapak Ibu pengguna ini kan harus sudah menentukan identifikasi resiko dan harus sudah memasukkan biaya SMKK dalam HPS. Nah, rancangan konseptual SMKK inilah yang menjadi acuan, yang menjadi guidance untuk menyusun, menetapkan tingkat resiko serta menyusun kebutuhan biaya SMKK dalam HPS Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke tahap pembangunan. Nah, sini sekarang tugasnya si Pokja dan kontraktor nih gitu, di mana Pokja bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan keselamatan konstruksinya gitu kan. Jadi tadi identifikasi bahaya yang sudah disusun oleh PPK oleh pengguna itu direspon dalam bentuk RKK gitu kan. Nah, ini harus dievaluasi oleh Pokja dan sifatnya sudah menggugurkan Bapak Ibu, walaupun memang ada beberapa relaksasi nanti dalam proses evaluasinya sesuai SE yang terbaru. Nah, kemudian pada saat sudah ditetapkan sebagai pemenang, penyedia juga harus mengupdate RKK-nya dan harus menyusun rencana mutu sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Nah, di sini kalau bisa dilihat nih, di sini ada Komite Keselamatan Konstruksi, ada KKBG gitu. Ini mungkin yang pengguna sudah cukup familiar ya gitu dengan adanya komisi-komisi ini gitu. Di mana komisi-komisi ini itu memiliki tugas untuk mengevaluasi pemenuhan standar K4 dan pemenuhan standar teknis gitu, mulai dari tahap pengkajian sampai ke tahap operation gitu. Walaupun ada pembagian tugas ini gitu. Kalau komisi-komisi bangunan gedung, bendungan, jalan jembatan itu dia di prakonstruksi. Nah, Komite Keselamatan Konstruksi itu yang bertugas untuk evaluasi, memberikan rekomendasi pada tahap konstruksi. Ini secara singkat. Nah, kemudian bagaimana penerapan SMKK? Tadi kita sudah lihat ya di tabel ini gitu bahwa penerapan SMKK sudah dimulai sejak tahap pengkajian sampai tahap operation maintenance. Sekarang kita akan berdiskusi lebih detail terkait penerapan SMKK dalam pemilihan. Apa saja persyaratan dan pemilihan terkait SMKK? Memasukkan persyaratan terkait keselamatan konstruksi dalam pemilihan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan, merupakan salah satu bentuk peningkatan awareness Kementerian PUPR ya pada sektor jasa konstruksi untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap keselamatan konstruksi, Bapak Ibu. Jadi
sudah diikatnya ini dari tahap pemilihan dan bahkan sifatnya menggugurkan gitu jika tidak memenuhi persyaratan. Jadi yang pertama adalah pada tahap perencanaan pengadaan. Ini tugas, saat kita bicara perencanaan pengadaan ini tugasnya si pengguna nih ya. Jadi sebelum memberikan dokumen pengadaan ke Pokja, PPK di sini harus mengidentifikasi bahaya terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Dari mana ini Bu gitu nyusunnya identifikasi bahaya? Nah, tadi dari rancangan konseptual SMKK yang sudah dihasilkan oleh si konsultan perancang gitu. Kalau misalnya wah ini sudah terlanjur ini sudah bikin desainnya gitu. Tapi kita sudah mau lelang belum ada identifikasi bahayanya. Bapak Ibu bisa meng-hire ahli K3 sebenarnya gitu, untuk menentukan bahaya dalam pekerjaan Bapak Ibu. Fungsinya apa gitu. Setelah Bapak Ibu melakukan identifikasi bahaya, Bapak Ibu harus menetapkan tingkat resiko gitu. Di mana tingkat resiko ini diperlukan atau dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan ahli K3 atau petugas KK. Tetapi risiko yang di sini bukan risiko untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar. Jadi mohon dibedakan ya, saat kita berbicara resiko tinggi, sedang, sama kecil, itu beda dengan segmentasi kecil, menengah, besar. Kalau segmentasi kecil, menengah, besar itu berdasarkan pagu, berdasarkan pagu anggaran gitu kan. Nah, tetapi saat kita berbicara tingkat resiko keselamatan konstruksi, nah itu untuk tingkat resiko kecil berarti kebutuhan ahli K3-nya bisa saja dia hanya petugas KK atau ahli K3 muda gitu. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui sekarang kan persyaratan personil itu kan juga sudah dibatasi gitu kan, bahwa untuk segmentasi kecil itu personil manajerialnya ada 2 petugas KK dan 1 kepala proyek atau manajer teknis gitu kan, manajer proyek atau manajer teknis. Nah, inilah yang tadi kemudian biaya penerapan SMKK yang sudah masuk dalam HS, kemudian dia sendiri. Nah, setelah dokumen lengkap gitu ya, spesifikasi, kemudian keperluan terkait SMKK, biaya SMKK-nya, HPS-nya sudah lengkap, masuklah dokumen pengadaan ini ke Pokja gitu kan. Nah, dengan Pokja, dokumen pengadaan ini ditransformasi menjadi dokumen pemilihan. Nah, dokumen pemilihan ini direspon oleh si penyedia dalam bentuk dokumen penawaran gitu, termasuk juga dengan biaya penawarannya. Nah, penawaran penyedia ini mencakup penawaran teknis gitu, di dalamnya ada RKK, kemudian biaya penawarannya mencakup juga penawaran biaya terkait SMKK gitu, dan sudah menjadi komponen biaya tersendiri. Dalam menawar biaya penerapan SMKK ini, penyedia paling sedikit harus memuat 9 komponen ini, dari A sampai I. Tetapi jika memang ada penyedia yang hanya menawar atau menyampaikan 5 komponen, itu tidak menggugurkan. Tetapi nanti pada saat pelaksanaan, PPK berhak untuk meminta 9-9-nya, kecuali yang konsultasi dengan ahli ya, ini untuk paket pekerjaan kecil itu bisa dikecualikan. Tetapi jika biaya penerapannya 0, ini sifatnya menggugurkan. Nah, kemudian bagaimana terkait evaluasi RKK gitu oleh Pokja. Jadi RKK ini ada dua poin penting ya Bapak Ibu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah fakta komitmen yang ditandatangani oleh pemimpin tertinggi perusahaan. Yang kedua adalah elemen, di mana elemen SMKK ini ada 5. Ada mulai dari kepemimpinan, evaluasi kinerja, gitu, dan kepemimpinan sampai evaluasi kinerja. Kelengkapan elemen SMKK ini menggugurkan. Jadi kalau ada salah satu dari elemen SMKK ini tidak ada, maka
penyedia dinyatakan gugur. Tetapi apakah isinya kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, dan evaluasi ini kurang benar, bukan tidak benar banget ya, kurang benar, itu belum menggugurkan. Karena seperti kita tahu Permen 21 terbit akhir 2019, itu Permen 14 juga April baru terbit gitu. Kami dari Kementerian PUPR masih menerapkan fase edukasi dan fase peningkatan awareness terkait keselamatan. Jadi yang dievaluasi hanya ada atau tidaknya, belum benar atau tidaknya. Tetapi Bapak Ibu penyedia yang ada di sini ya, saya harap kan ini mumpung ada tidak gitu kan, nggak harus benar salah, asal saya isi salah aja gitu. Jangan gitu juga gitu. Karena nanti saat masanya sudah berakhir nih ya, masa edukasinya sudah berakhir, Bapak Ibu yang terbiasa menawar seadanya gitu, yang tidak benar-benar, tidak akan terbiasa gitu dengan menawar RKK maupun biaya penerapan SMKK dengan benar gitu. Jatuhnya Bapak Ibu sendiri yang gugur kan, ya yang rugi gitu. Karena pada saat fase edukasi diangkat, dihapuskan, Bapak Ibu tidak terbiasa, maka penawaran Bapak Ibu bisa saja gugur. Jadi kami harap fase ini benar-benar dimanfaatkan untuk belajar dan memahami apa itu SMKK. Kemudian bagaimana penerapan dalam pelaksanaan di lapangan gitu. Mau tidak mau gitu, penerapan SMKK ini sangat bergantung terhadap pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Jadi tadi penyedia sudah merespon dokumen teknisnya pengguna ya melalui dokumen penawarannya dia gitu, dan kemudian pada saat dia menang dia harus menyusun rencana mutu dan harus mengupdate RKK-nya. Nah, pengguna itu wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan rencana-rencananya tadi. Apakah rencananya ini memang dilaksanakan atau tidak. Dan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh syarat keteknikan yang ada di kontrak gitu, dan seluruh persyaratan standar K4 itu terpenuhi. Gitu. Karena bukan hanya pengawasan ini tidak hanya diperlukan supaya terpenuhi, tidak hanya seperti itu gitu, tetapi pemenuhan persyaratan dalam kontrak ini kan suatu kewajiban gitu. Karena nanti ke depannya jika ada audit atau insiden ya gitu, yang dilihat adalah bagaimana nih pemenuhan standar keempatnya dulu. Mengapa insiden ini terjadi gitu kan? Dan lebih jauh pemenuhan seluruh persyaratan keteknikan dan standar keempat selama masa pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan bisa menjamin terciptanya produk konstruksi yang berkualitas gitu, sehingga nantinya bisa mencegah terjadinya kegagalan bangunan. Nah, kegagalan bangunan sendiri itu apa sih sebenarnya definisinya? Gitu. Kegagalan bangunan itu adalah suatu keadaan keruntuhan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir, setelah FHO. Jadi saat runtuh pas masa pelaksanaan pekerjaan itu bukan kegagalan bangunan, itu adalah kecelakaan konstruksi. Yang tadi yang kita sudah bahas di depan gitu kan. Jadi kalau kegagalan bangunan ini adalah fasenya setelah FHO gitu kan. Jadi kalau misalnya jalan sudah dipakai 2-3 tahun lubang-lubang itu berarti kegagalan bangunan dong Bu. Gitu. Apakah itu penyedia harus bertanggung jawab? Gitu? Bukan. Gitu. Di sini ada kata kuncinya adalah runtuhnya dan atau tidak berfungsinya. Gitu. Kalau ada lubang-lubang itu kan performa yang menurun. Gitu. Tapi dia tetap berfungsi gitu, menyambungkan titik A ke titik B. Gitu. Dan untuk meningkatkan atau mengembalikan performa atau kinerja suatu bangunan tersebut, itu bisa dilakukan melalui operasi dan melalui pemeliharaan yang rutin. Dan berdasarkan PP 22, kegagalan bangunan ini merupakan tanggung jawab baik penyedia maupun pengguna. Walaupun fasenya sudah dibedakan. Kalau 10 tahun dari FHO, itu tanggung jawabnya penyedia. Baik penyedia konsultansi desain, pengawasan, maupun kontraktor. Dan setelah 10 tahun, itu adalah tanggung jawabnya pengguna. Walaupun memang penentuan kegagalan bangunan dan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan ini ditetapkan oleh si penilai ahli, gitu ya. Dan penilai ahli. Izin Ibu, waktunya 7 menit lagi untuk tanya jawab. Siap. Wah, nggak berasa ya. Nah, ini kita ke respon kebijakan COVID. Gitu. Jadi
ada 3 aturan yang sudah dikeluarkan oleh PUPR ya. Yang pertama adalah Inmen 02, kemudian yang terbaru ini ada SE 18 terkait adaptasi tatanan kebiasaan baru, dan yang terbaru adalah SE 22. Ini persyaratan pemilihan. Jadi untuk menyamakan persepsi terkait evaluasi penawaran penyedia. Saya lebih cepat aja. Nah, ini adalah apa sih yang dimaksud dengan new normal. Jadi sebenarnya new normal ini kita untuk posisi new normal ini sebenarnya posisi di mana kita ada di bawahnya level normal gitu. Bukan sesuatu yang pada level yang sama. Sehingga dalam kondisi yang tidak biasa ini gitu dibutuhkan suatu upaya yang sangat luar biasa, usaha yang cepat gitu, upaya yang memang langsung dapat terlihat nyata. Ini terkait, kami ingin menjelaskan lebih detail ya terkait SE 18. Jadi SE 18 ini dimaksudkan sebagai upaya mitigasi dampak. Karena tadi sudah disampaikan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi ini terdampak akan COVID, gitu. Mulai dari biayanya, mulai dari perubahan lingkup pekerjaannya, gitu kan. Bagaimana ini overcome-nya, bagaimana menindaklanjutinya, itu dijelaskan di SE 18. Gitu. Jadi SE 18 ini ada 4 poin yang cukup penting ya. Jadi mencakup protokol umum, protokol pemilihan penyedia, protokol pelaksanaan pekerjaan, dan protokol penyesuaian kontrak. Nah, ini peruntukannya gitu. Jadi dapat di SE 18 ini berlaku bagi paket pekerjaan yang sedang berjalan dan yang akan yang sedang masa pemilihan. Ini adalah protokol umum, mencakup protokol di tempat kerja dan protokol bagi penyelenggara. Nanti lebih jelas. Jadi bagaimana sih gitu tenaga kerja yang ada di lokasi pekerjaan ini ada protokolnya gitu, ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian ada protokol pemilihan. Kami ingatkan di sini, kami ingin garis bawahi bahwa protokol pemilihan ini bukan protokol baru ya. Tetap proses pemilihan mengacu ke Permen 14. Tapi protokol pemilihan yang ada di SE 18 ini merupakan alternatif pelaksanaan yang dimana dulunya bisa dilakukan secara tatap muka, sekarang dapat dilakukan secara offline gitu ya. Jadi mekanisme pelaksanaan pemilihan tetap Permen 14. SE 18 hanya mengatur alternatif pelaksanaannya dari offline menjadi online. Kemudian protokol pelaksanaan pekerjaan, mulai protokol pelaksanaan jasa konsultansi gitu ya, karena di situ ada pelaksanaan survei yang harus dilakukan oleh konsultan itu harus seperti apa, gitu. Agar tetap mematuhi protokol kesehatan terkait penyebaran COVID. Kemudian protokol pelaksanaan pekerjaan, bagaimana nih mekanisme pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kemudian protokol pelaksanaan padat karya, gitu. Seperti kita tahu, PUPR juga banyak sekali program-program infrastruktur berbasis masyarakat, gitu. Ini tetap harus terkontrol, gitu, sehingga tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID. Yang keempat adalah terkait pemantauan evaluasi dan investigasi yang dilakukan oleh keselamatan konstruksi. Nah, ini yang paling penting dan yang terkait sama SMKK ya, gitu, yaitu protokol penyesuaian kontrak, gitu. Di mana tadi sudah disampaikan bahwa COVID ini sangat berdampak ke pekerjaan konstruksi, gitu kan. Jadi sangat dimungkinkan adanya perubahan-perubahan lingkup pekerjaan, perubahan waktu ya, gitu, dan perubahan biaya, gitu, terutama terkait kebutuhan atau anjuran untuk melaksanakan protokol kesehatan ini kan nambah biaya nih. Gimana caranya gitu. Nah, ini mekanismenya ada dalam protokol penyesuaian kontrak. Gitu. Jadi penambahan biaya terkait kewajiban melakukan protokol kesehatan itu masuk ke dalam mekanisme ke dalam penambahan biaya SMKK, dan harus diupdate nih RKK-nya, jangan sampai nanti minta biaya tetapi aktivitas keselamatan konstruksinya sama aja gitu. Ini kan perlu disesuaikan. Jadi penyesuaian protokol penyesuaian kontrak ini mencakup mulai mekanisme penyesuaian rencana keselamatan konstruksi, mekanisme penyesuaian spek maupun KAK, mekanisme penyesuaian harga kontrak, mekanisme penyesuaian metode pelaksanaan, dan mekanisme penyesuaian masa pelaksanaan pekerjaan. Oke,
Terima kasih. Sepertinya yang kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena cukup cepat supaya ada waktu dan ruang buat kita untuk berdiskusi. Sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu bisa menyamakan persepsi terkait SMKK ini gitu. Karena SMKK ini sekali lagi tidak hanya terkait K3 gitu, tapi SMKK ini lebih luas lagi, lebih komprehensif lagi gitu. Karena diharapkan dengan diterapkan SMKK ini dapat menjamin penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai standar keempat, sesuai amanat undang-undang, demi tercapainya hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Demikian Mbak atau Ibu moderator ini ya. Baik, terima kasih Bu Eka. Ini ada pertanyaan Bu, saya izin membacakannya Bu ya. Baik, silahkan. Pertama dari Bu Ana Susanti. Salam Bu, bagaimana pendapat Ibu kalau seandainya Indonesia menggunakan tenaga robot sebagai antisipasi kecelakaan kerja dan keterlambatan proyek? Apakah pekerja mendapatkan asuransi terutama ketika mereka terpapar COVID-19? Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Ana Susanti. Langsung atau gimana nih Mbak? Iya, silakan Bu. Oke. Langsung Bu. Waalaikumsalam Ibu Ana Susanti. Gitu. Bagaimana Indonesia mengadakan tenaga robot gitu? Oh, ini tadi belum disampaikan ya terkait new normal. Saya sangat sepakat sih Bu ya gitu. Bukan hanya robot, ya. Kita berbicara terkait digitalisasi dan artificial intelligence ya kan gitu. Bahkan memang ada beberapa pekerjaan yang sudah bisa disubstitusi menggunakan artificial intelligence tersebut gitu. Jadi memang mau tidak mau gitu ya, COVID ini membawa masa depan ke masa sekarang, ya kan? Gitu. Sebenarnya kalau kita melihat film kayak Matrix, gitu kan, itu sudah banyak sekali artificial intelligence yang sudah diaplikasikan. Tetapi dengan adanya COVID, yang dulu kita nggak pernah seperti ini nih Bu, gitu. 573 peserta gitu, saya hanya melihat layar gitu kan, sekarang sudah terwujud. Sangat memungkinkan Ibu bahwa dalam pekerjaan konstruksi itu dilakukan robot. Bahkan di beberapa proyek besar pun sudah menggunakan yang paling gampang drone sebagai bentuk pengawasan, kan CCTV sebagai bentuk pengawasan juga. Iya, tapi betul. Memang yang perlu BIM, ya, Building Information Modeling, itu adalah salah satu bentuk artificial intelligence yang membantu penyelenggaraan jasa konstruksi supaya bukan hanya terkait COVID Bu, gitu, tetapi memang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Itu sangat memungkinkan. Gitu. Kita tidak bisa nggak mungkin lah kita menghindari hal tersebut, gitu. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai ya robot ini kan tetap behind the scene-nya itu kan manusia ya gitu. Algoritmanya adalah manusia juga gitu. Jangan sampai orang-orang yang mengoperasikan ini juga lupa akan teknis gitu. Jadi asal dilakukan oleh robot, teknisnya kita lupa gitu. Standar-standar tadi tetap harus dipenuhi gitu. Jadi sangat memungkinkan gitu kalau terkait penggunaan robot, tapi tetap perlu digarisbawahi itu tadi bahwa dasar keteknikannya itu kita tetap harus paham ya Bapak Ibu. Kemudian apakah pekerja proyek mendapatkan asuransi terutama ketika mereka terpapar COVID gitu? Iya gitu. Jadi kan salah satu latar belakang adanya realokasi dan refocusing anggaran adalah memang mengalokasikan anggaran pemerintah ke dalam pencegahan COVID ya, pencegahan dan mitigasi COVID. Itu salah satunya adalah terhadap seluruh masyarakat yang terpapar COVID-19. Gitu. Jadi di PSE 18 ini sudah ada mekanismenya itu. Jika memang ada pekerja yang terpapar COVID, itu memang harus segera diisolasi dan berkoordinasi dengan gugus tugas atau satgas daerah atau provinsi setempat. Gitu. Jadi kita harus memutuskan dulu nih ya rantai penyebaran di proyek, diisolasi gitu, kemudian dikoordinasikan dengan satgas COVID gitu. Karena satgas COVID itu sudah mendapatkan amanah dan alokasi anggaran untuk untuk treatment seluruh, bukan hanya pekerja proyek tapi seluruh masyarakat yang memang terkena COVID-19 gitu. Mekanisme di dalam proyeknya ada di SE 18.
Begitu, Mbak Helti? Iya, baik Bu. Izin satu pertanyaan lagi Bu. Ini Oke, siap. pertanyaan yang terakhir. Selamat siang, mau bertanya apakah ada platform yang bisa diakses untuk melihat hasil studi penyebab dan penanggulangan ke depannya terhadap kasus-kasus kecelakaan konstruksi, Bu? Demikian. Ya, ini terima kasih. Ini bisa menjadi masukan ya bagi kami dari Kementerian PUPR gitu. Memang seluruh, kalau ditanya apakah sudah ada platform yang bisa diakses, belum ada Bapak Ibu gitu ya. Tapi nanti kami akan, karena kami sebenarnya sudah ada apa namanya, dulu itu klinik konstruksi ya, gitu, itu masih bisa diakses gitu. Tapi memang perlu diupdate dengan hasil evaluasi dan hasil rekomendasi seluruh insiden-insiden kecelakaan konstruksi maupun rekomendasi-rekomendasi teknis gitu ya, gitu yang nanti harapannya bisa diakses masyarakat itu dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah, ini nanti setelah ini ada Bu Ovi kan, ini Bu Ovi nanti yang akan apa namanya ya, lebih detail nanti gitu tugas-tugasnya beliau nanti terkait evaluasi dan platform akses terhadap kasus-kasus kecelakaan. Tapi ini cukup bagus, Ibu Indra Kusuma Jati ini Bapak atau Ibu ya? Itu cukup bagus. Sangat terima kasih kami terkait ini gitu. Tapi memang belum ada Bapak atau Ibu ini akan menjadi masukan buat kami gitu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Eka atas materi yang sudah diberikan dan juga persamaan persepsi dan juga info-info yang diberikan, Bu. Bermanfaat terima kasih, untuk sama-sama. kami semua. Nanti materi saya sampaikan ke panitia ya, Mbak Santi ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Baik, Bapak, Ibu. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau kecepatan gitu, karena memang keterbatasan waktu gitu, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohonkan banyak permohonan maaf, dan terima kasih atas perhatian dan atensi Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Silakan. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf tidak bisa membacakan semua question yang Bapak Ibu sampaikan di kolom Q&A ini karena memang waktunya terbatas. Tadi waktunya karena narasumber yang tadi datangnya agak terlambat, jadi waktunya sekarang mepet. Baik, kita lanjutkan saja ke sesi selanjutnya. Sudah ada Ibu narasumber, Ibu Ovi. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bapak Ibu. Iya. Selamat siang, Mbak Helti. Terima kasih. Iya, Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu, materi yang akan diberikan oleh Ibu Ovi ini terkait lesson learned Komite Keselamatan Konstruksi K2 terkait proyek-proyek dari Jakarta International Stadium, Jalan Tol Cibitung Cilincing, dan juga Jalan Tol dalam Kota DKI. Waktunya 60 menit, Bu. Sudah termasuk tanya-jawab. Kepada Ibu Ovi, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Yang terhormat semua yang dari pihak panitia di BJKW 3, Bapak Ibu para peserta, sejumlah saat ini mencapai 576 ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya ada di kantor dan di sini keadaannya ramai, jadi saya tetap pakai masker ya Mbak Helti ya. Izin Bapak Ibu. Ya. Saya akan share screen. Ya, sebagaimana diagendakan oleh panitia, seyogyanya Pak Brawijaya, Kepala Subdit kami yang akan membawakan paparan ini, namun karena beliau ada tugas lain, maka didisposisikan ke saya. Atas nama saya, Ovi Nur Trisnani Putri. Saya adalah Subkor Investigasi Kecelakaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan, termasuk fasilitasi penyusunan konteknya. Mungkin semoga paparan saya cukup bisa menggambarkan terkait 3 kejadian kecelakaan konstruksi yang sudah diakibatkan. Nah, jadi mungkin tadi sudah disebutkan ya bahwa latar belakang keselamatan konstruksi itu adalah adanya keinginan untuk selamat dan terhindar dari bahaya.
Ya. Kemudian yang kedua adalah business interruption, keinginan untuk terhindar dari kerugian materi akibat kecelakaan, kemudian memenuhi ketentuan hukum, karena sebagaimana kita tahu, dampak dari kecelakaan konstruksi itu tentunya pasti akan ada perselisihan ya. Jangan sampai ada sengketa gitu, maka inilah yang harus dilakukan manajemen keselamatan konstruksi itu, hal-hal yang untuk meminimalisir adanya compliance with law ini. Harus compliance gitu. Oke, kemudian ada customer satisfaction tentunya. Kemudian dari beberapa kasus kecelakaan konstruksi yang sudah sekitar tadi disebutkan sekitar 43 ya, dan di tahun 2020 ini selama masa pandemi COVID di 6 bulan di masa pandemi COVID sejak PSBB bulan Februari hingga kemarin bulan Agustus kalau saya tidak salah itu sudah mencapai sekitar 12 kecelakaan konstruksi. Belum termasuk yang kegagalan bangunan yang direkomendasikan oleh Komite Keselamatan Konstruksi. Jadi di sini terlihat ya bahwa safety, maaf Mbak Heri, ini di layar terlihat yang PDF aja ya? Iya Bu, yang PDF Bu. Oke, yang PDF ya. Di sini di ability to influence safety on a project diambil dari sumber Simberski 1997 bahwa sebenarnya potensi terjadinya kecelakaan konstruksi itu tidak hanya pada saat pelaksanaan konstruksinya saja, gitu. Tapi setelah dilihat itu mulai kita harus merujuk dari tahap awalnya, yaitu tahap pengkajiannya, perencanaannya, perancangannya, gitu. Kemudian tahap pemilihannya, tahap konstruksinya, hingga tahap siap di startup ya, untuk dioperasionalkan. Jadi karena di tahap perancangan itu, Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa semua biaya-biaya, semua metode, semua tahapan itu walaupun dengan justifikasi teknis bisa diganti di saat tahap konstruksi, tapi di perancangan itu harus sudah tergambar dengan dalam PP 22-nya ya, bahwa juga sudah dalam PP 22 kita juga sudah dijelaskan bahwa di tahap perancangan itu sudah meliputi metodenya, gambar, spek-spek, dan biaya-biayanya juga, termasuk personil yang dibutuhkan dan kompetensinya. Kemudian, ini adalah identifikasi bahaya, definisi bahaya, bahwa di tahap perancangan itu juga sudah harus dilakukan namanya pengendalian risiko, gitu, yang pengendalian risiko dilakukan secara multi-risk analisis, gitu ya, analisisnya harus multi-risk. Jadi bahwa sumber bahayanya bisa orang, bisa alat, bisa material, bisa lokasi, dan juga metode kerja. Kemudian dampak risiko itu bisa berupa cedera itu yaitu kerugiannya kepada kemudian kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, proses atau multi-risk analisis itu tadi, yaitu kombinasi dari semuanya. Dan apa yang harus dituangkan dalam identifikasi bahaya itu adalah mulai dari pekerjaan yang bisa menimbulkan insiden, near miss, atau bahkan kecelakaan. Jadi insiden itu ada potensi bahaya, kalau near miss itu sudah ada bahaya, cuman mungkin bisa dianulir karena tidak mengenai orang, dan kecelakaan itu jika sudah fatality yang menimbulkan cedera. Kemudian di 2 slide ini, layar bisa di full screen kan? Seperti ini ya? Maaf ya. Jadi tadi aman kan ya? Maksudnya yang ini tadi baru, saya upload ya. Yang pertama ini ada latar belakangnya, kemudian ini adalah ability to influence safety-nya, mulai dari tahap perancangan tadi hingga tahap akan dioperasikan, kemudian berikut adalah sumber bahayanya. Mohon maaf ya. Kemudian ini adalah kondisi berbahaya penyebab terjadinya kecelakaan. Ini layarnya ada yang kepotong, Bu. Kayaknya bisa sedikit di zoom out kayaknya, Ibu ya. Oh gitu.
Ya kepotong, Ini maksudnya sudah nggak full screen di saya. di zoom out, maksudnya di kan Gimana ada nih? 100% gitu biasanya tuh kalau di PDF ya Bu ya. Oh, oke. Maaf ya. Oh, Zoom. Zoom. Kayak gini gimana? Iya Bu, sudah oke, cuman agak kurang ke kanan gitu Bu ya. Tapi masih potong Gini. ya Bu ya. Atau mungkin dari Mbak Helti yang Saya belum dapat sih Bu materinya ya. oh gitu. Iya. Ya udah Bu ya, seperti ini Bu. Ya. Nah, Semoga bisa cepat. Nanti kan paparannya di-share ya, Mbak Helti ya. ya Bu, iya nanti di-share panitia Bu. Ya, Siap. oke. Lanjutkan Bu, silakan Bu. Oke. Ya, kemudian ini ada dua slide ini adalah SK yang kita cuplik dari SK Dirjen Binawas Ketenagakerjaan. Saya akan bacakan ya di Permenaker nomor 3 tahun 98. Jadi sudah sebenarnya terkait tentang kecelakaan kerja yang sudah mengacu ke kecelakaan konstruksi itu sudah dibeber dari tahun 98 gitu ya, bahwa kecelakaan kerja itu tidak hanya pada orang gitu, tapi juga kepada alat. Jadi di sini tergambar bahwa di tahun 98 pun sudah ada materi seperti ini, bahwa pengamanan yang tidak sempurna itu merupakan sumber kecelakaan tanpa alat pengaman atau dengan alat pengaman yang tidak mencukupi atau rusak, tidak berfungsi. Saya bacakan ya. Kemudian peralatan atau bahan yang tidak seharusnya, jadi nggak layak fungsi gitu ya alatnya. Kemudian kecacatan atau ketidaksempurnaan kondisi atau keadaan yang tidak semestinya, misalnya kasar, licin, tajam, timpang, paus, retak rapuh, atau kalau scaffolding dia korosif dan sebagainya. Kemudian pengaturan prosedur yang tidak aman, penerapan yang tidak sempurna, kurang cahaya, silau, dan lain-lain. Kemudian ventilasi tidak sempurna, iklim kerja yang tidak aman, tekanan udara yang tidak aman, getaran yang berbahaya, bising, pakaian yang tidak aman dan tidak nyaman tentunya. Kemudian kejadian berbahaya lainnya, apakah bergerak, berputar, atau lalu lambat, peluncuran benda, rendut, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada terkait tentang komunikasinya ya, manajemennya, yaitu melakukan pekerjaan tanpa wewenang, bekerja dengan kecepatan berbahaya, membuat alat pengaman tidak berfungsi, memakai peralatan yang tidak aman, memuat, membongkar sehingga tidak aman proses produksinya. Kemudian ergonominya juga tidak bagus. Kemudian ini tadi bekerja pada objek yang berputar, mengalihkan perhatian, melalaikan penggunaan APD dan lain-lain. Oke, kita lanjut selanjutnya ke 3 dokumentasi kecelakaan konstruksi. Semoga cukup jelas di layar. Ini adalah terkait tentang proyek pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing seksi 4. Ini adalah gambar sebelum kejadian, atau mungkin jadi jelas, Mbak? Jelas Bu. Oke. Ini adalah di sisi kiri sebelum kejadian dan saat kejadian. Ini terlihat ya, ini 15 Agustus jam 4.11 itu sudah posisi seperti ini, scaffolding, perancang, dan sebagainya ini. Kemudian pada tanggal 16 pukul 5.23 ini adalah saat kejadian. Kemudian di sini akan saya bacakan kerusuhannya, kronologis kejadiannya, yaitu pada hari Minggu 16 Agustus di Sungai Tiram Raya dilakukan aktivitas pekerjaan pengecoran pierhead. Pada section ini pekerjaan porter dengan lebar 1,6 dan tinggi 1,5. Karena dia melangkahi pipa Pertamina, maka sesuai desain digunakan sistem kapal dengan bentang 12 meter. Kemudian pelaksanaan pekerjaan pengecoran dilakukan oleh 8 orang yang di atas ketinggian 5 meter, kemudian dimulai pukul 2.19 dengan APD lengkap, dengan menggunakan APD lengkap ya, termasuk full body harness-nya. Kemudian alat penahan scaffolding-nya menggunakan ini, silver beton, H-beam, casing dengan triplex film 2 cm, bordes dan sebagainya. Pengecoran menggunakan konkrit pump dan vibrator converter.
Kemudian pada pukul 16.45 scaffolding roboh pada pekerjaan beton yang sudah tertuang 19 meter kubik dari yang direncanakan 28,8 meter kubik, yang menyebabkan 8 pekerja jatuh pada reruntuhan scaffolding dari ketinggian 5 meter tadi. Di sini dicantumkan oleh pihak kontraktornya bahwa ada kerugian material scaffoldingnya 36 set, bekisting, besiton, beton ready mix-nya, kemudian jumlah orang pekerjanya 6 orang dan 2 orang luka sedang. Kemudian ini adalah hasil investigasi ya, investigasi penyebab kecelakaan, yaitu nomor 1, lemahnya pengawasan pekerjaan di lapangan. Kemudian yang kedua, standar keselamatan konstruksi di induk perusahaan yang tidak dijalankan konsisten dan optimal oleh anak perusahaan, di mana yang menjalankan waktu itu adalah memang anak perusahaannya, begitu ya. Memang menang tender adalah anak perusahaannya. Kemudian adanya ketersediaan material scaffolding atau ring block yang terbatas dan modifikasi konfigurasi scaffolding tanpa adanya perhitungan. Jadi mungkin di sini memang sengaja kami tidak terlalu menjelaskan terkait karena sifatnya konfidensial ya. Jadi mungkin di sini yang terlihat jelas adalah modifikasi konfigurasi scaffolding. Jadi scaffoldingnya itu memang dia memodif scaffoldingnya itu jadi yang seharusnya 4 menjadi 2 walaupun sudah dilakukan modifikasi dengan kerapatan yang lebih rapat gitu ya. Namun ternyata masih tidak bisa mencukupi untuk pembebanan beton sejumlah dari target rencana itu, sehingga failure itu tadi ya. Mengapa bisa gitu? Karena ya harusnya sudah terawasi begitu kan ya. Ini kenapa lemahnya pengawasan juga menjadi salah satu juga pasti menjadi penyebab kecelakaan. Kemudian ini adalah rekomendasi teknisnya. Jadi kami dari Keselamatan Konstruksi membuat 2 rekomendasi ya. Ada rekomendasi teknis terkait teknisnya, yaitu dan kedua rekomendasi terkait manajemennya. Hasil rekomendasi teknisnya yaitu perlu dilakukan perbaikan desain struktur perancah, perlu dilakukan perbaikan metode pelaksanaan pengecoran, kemudian perlu diperhatikan potensi bahaya, terutama pada pekerjaan yang ini karena dia melintasi pipa Pertamina, kemudian memperhitungkan sistem dan metode pengecoran, kemudian terutama untuk pertemuan beton basah ya, beton setelah kering, kemudian mengevaluasi perhitungan sistem shoring dengan memperhatikan ini strength, stiffness, flexibility yang memenuhi kebutuhan sektor, kemudian perancah yang digunakan itu paling tidak menggunakan sistem shoring dengan bracing 2 arah tegak lurus. Kemudian wajib memperhatikan beberapa hal dalam shoring. Mungkin Bapak Ibu di sini jauh lebih tahu ya bahwa harus ada penetapan base plate, bagaimana pemeriksaan material perancahnya, kemudian sambungan perhitungan shoringnya, dan sebagainya. Itu harus wajib untuk diperhatikan, termasuk hingga ke setelah pembongkaran shoring, gitu ya. Baik secara visual maupun melalui pengujian. Kemudian karena di saat itu waktu musim hujan ya, maka juga harus memperhatikan drainase di lokasi pekerjaan karena genangan air itu bisa mengakibatkan kerusakan jasa sliper dan terkait stabilitas tanah. Kemudian metode pengecoran secara bertahap dengan mempertimbangkan beban shoring. Oke. Kemudian ini adalah hasil rekomendasi SMKK-nya bahwa untuk manajemennya perlu diperhatikan bahwa posisi kepala unit health safety environment HSE-nya itu kalau di Permen 21 kalau di Permen 21 itu ada namanya pimpinan UKK, pimpinan unit keselamatan konstruksi, itu dia ada pada level yang sejajar berkoordinasi dengan si manajer proyek begitu ya, si pimpinan tertinggi dalam proyek. Termasuk harus juga dilihat adanya ini terutama untuk yang pekerjaan risiko tinggi ya. Bagaimana peran konsultan TNI, konsultan pengawas, konsultan MK, kemudian CES jika ada gitu.
Jadi itu harus tergambar jelas sehingga struktur organisasinya itu jelas di situ. Kemudian struktur organisasi bukan hanya struktur organisasi ya, tapi maksudnya struktur koordinasi, instruksi, dan instruksinya. Termasuk jika ada cek-cek persetujuan seperti itu. Oke. Kemudian diperlukan penjadwalan audit dan inspeksi lapangan. Ini adalah hal yang beberapa kali memang kita temui bahwa kecelakaan itu ada di saat lembur gitu atau di saat di luar jam kerja. Itu kenapa harus ada penjadwalan audit dan inspeksi lapangan yang dilakukan oleh direksi ya, jadi itu giliran gitu. Jadi direksi pun juga harus melakukan audit dan inspeksi. Kemudian ada perbaikan JSA dan Giradisi yang memperhatikan multi hazard analisis. Izin sekalian untuk menjawab Bapak Nasrun Sibelai bahwa ya identifikasi risiko itu memperhatikan multi hazard analisis ya. Jadi sumber bahayanya juga kepada semuanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada orang, material, alat itu semua bisa menjadi sumber bahaya dan dampaknya itu juga kepada 5M itu tadi, dampaknya kepada material, kepada konstruksi, kepada orang, kepada lingkungan, atau kombinasi semuanya. Jadi di slide yang definisi bahaya ya. Kemudian bagaimana membuat jadwal personel yang bertanggung jawab pada akhir pekan dan atau lembur. Kemudian juga ada rekomendasi terkait diperlukan pengawasan dan pengendalian teknis saat operasional di lapangan, terutama sebelum pelaksanaan pekerjaan beresiko tinggi dimulai. Jadi ini incas langsung ya HSE-nya atau HSE-nya, terutama jika ada pekerjaan berisiko tinggi dimulai. Pekerjaan berisiko tinggi itu bisa dilihat dari rencana pekerjaannya ya, rencana pekerjaan yang di JSA kan. Jadi di JSA itu kan sudah jelas siapa PIC yang bertanggung jawab di situ, siapa yang harus mengawasi, siapa yang terkait tentang HSE-nya, pelaksananya, siapa itu harus ada di lapangan gitu. Pengawasnya, dan ditambah lagi untuk jam-jam lembur maka direksi unit atau unit bisnis yang istilahnya itu banyak incas langsung di situ karena itu akan memberikan kayak diistilahkan oleh Pak Iwan Zarkasi itu efek semangat gitu ya, semangatnya itu semangat lintas semangat takut, lintas semangat benar gitu ya. Jadi itu gunanya inspeksi, gunanya inspeksi dari level manajerial lapangan itu. Kemudian perlu ditekankan koordinasi dan instruksi stop work authority untuk pengawasan pekerjaan harus dilakukan pengendalian sub penyedia jasa maupun vendor, dan dalam hal terjadi metode perubahan metode kriteria jasa hierarki harus dilakukan pemutakhiran RPK dan rencana keselamatan konstruksi. Kemudian ini adalah metode kerja perbaikan firehead dan perancah yang dilakukan pas kita ya di sini. Jadi yang pertama adalah dia tadi ya juga menjawab terkait gimana dia pembersihannya istilahnya gitu ya. Dari pertama dia melakukan pembobokan beton. Mbak masih ada PDF-nya ya kan ya, Mbak Helty? Karena saya buka yang lain. Di sini ada dia melakukan pembobokan beton pilehead yang sudah tercor, kemudian memotong besi yang sudah terpasang tadi, kemudian membersihkan sisa bobokannya, kemudian perbaikan tanah dasar untuk landasan shoring block, karena dia akhirnya dia memakai minimal dia mengeluarkan bahwa ini harus memakai shoring ring lock gitu ya untuk minimal kenyataan risiko tinggi. Kemudian melakukan tes kepadatan tanah dengan konsultan pengawas. Kemudian ini direncanakan minimum CBR-nya lebih besar dari 6%. Kemudian jika hasil pengetesan belum mencapai, maka dilakukan perbaikan tanah dasar
kali, kemudian pekerjaan selesai dilakukan sampai mencapai kepadatan rencana. Kemudian dilakukan pemasangan sleeper, pengecekan dan pembuatan pemasangan besi pahat 17 kali. Kemudian ini adalah dilakukan cek alokasi platform atau posisi bawah pahat, kemudian dilakukan perbaikan alokasi platform, take off null, kemudian pemasangan casing, cek pengukuran pahat, dan di sini tergambar dia melakukan perbaikan metodenya berikut dengan PIC-nya. Kemudian ini adalah yang dilakukan perbaikannya terkait standarisasi sistem perancang, bahwa dia melakukan harus ada cek dan validasi dalam persetujuan gambar kerjanya, persetujuan jenis perancangnya, kondisi material perancangnya, kemudian perhitungan teknis perancangnya juga harus ada cek dan validasi, kemudian teknis pemasangan perancangnya, pemeriksaan evaluasi, dilakukan pemeriksaan evaluasi berkelanjutan dan PIC on. Kemudian juga melakukan surat dari kepada Vice President Business Unit ya, ini bahwa ada hal-hal yang wajib dilaksanakan dan disetujui saat pelaksanaan pekerjaan beresiko tinggi QHSE-nya di proyek, yaitu mengikuti pengecekan sistem perancang, peralatan kerja, metode kerja, kemudian izin kerja yang lengkap dengan persetujuan JSK dan nomor method statement, pelaksana KSP, QHSE wajib hadir di lapangan, kemudian detail item pekerjaan di izin kerja yang harus dikomunikasikan ke divisi, project manager wajib memiliki matriks koordinasi dan komunikasi, kemudian perbaikan kewenangan Stockholm Authority-nya, dan evaluasi implementasi dalam rapat kedua. Jadi ini adalah yang dilakukan dalam menjawab rekomendasi teknis dan rekomendasi manajemen. Kemudian yang kedua adalah resemen tentang proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Ini adalah posisi sebelum kejadian, di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya adalah setelah kejadian. Jadi ini di posisi ini diambil gitu, di sebelah kiri, sebelah kolom. Ini adalah kronologis kejadiannya. Pada hari Kamis 6 Agustus pukul 22 dilakukan cutting concrete pump. Pengecoran dimulai pada setengah 12 malam. Kamis tanggal 12, kemudian Jumat pagi dini hari jam 1.15 dilakukan pengecoran pada plat dan balok lantai 4, seksi 2931, kemudian dilakukan finish kasar cor dan perancah penopang balok runtuh bersama dengan 4 pekerja yang bekerja di atas balok. Jadi sebenarnya ada 7 pekerja, tapi 4 pekerjanya ternyata itu dia tidak menggunakan, dia tidak mengkaitkan. Nah, ini ada hasil investigasi bahwa pekerja tidak mengkaitkan body harness pada lifeline. Jadi dari 7 itu 4 yang jatuh karena dia tidak mengkaitkan body harness pada lifeline. Kemudian ini adalah hasil investigasinya bahwa pengecoran dilaksanakan atas dasar IPL. Izin jadi dia ternyata di situ ada izin yang memang bisa dirangkap banyak izin, dan ada izin pekerjaan. IPL itu sudah disetujui LMK, walaupun ternyata perancangnya itu sudah di-detek begitu ya. Jadi perancangnya itu memang sudah diketahui belum sesuai begitu ya. Tapi ternyata pekerjaan lanjut atas dasar persetujuan IPL. Di sini jelas adanya komunikasi yang kemudian ini adalah hasil rekomendasi teknis. Yaitu mengevaluasi desain SOP, walaupun sedikit walaupun terkesan ini adalah terkesan
adanya miskomunikasi ya, tapi ternyata setelah dilihat itu kita merekomendasikan tekniknya adalah kenapa bisa ada retek gitu di perancahnya, sehingga perlu juga dilakukan evaluasi sistem shoring. Kemudian sistem shoring menggunakan besi kanal UMP untuk tenaga bawah existing. Kemudian perlu ditambahkan bracing diagonal, hampir ya, kemudian perlu diperhatikan posisi pompa ready mix, karena setelah dilihat mungkin getaran dari pompa itu juga belum posisinya nggak bisa salah satu yang menyebabkan runtuh gitu ya. Tapi yang paling jelas adalah karena memang perancangnya pun sebenarnya nggak baik. Kemudian diperlukan checklist jenis desain, mutu, material, komponen, dan metode pengembangan perancang. Kemudian ini adalah perbaikan sistem rekomendasi SMKK-nya, yaitu perbaikan sistem izin kerja, karena tadi juga ada kesalahan terkait tentang izin kerja. Maka izin kerja di sini wajib disetujui bersama oleh tim leader dan project manager. Kemudian wajib mempekerjakan tenaga ahli K3 konstruksi. Kemudian perbaikan hierarki dan JSK, membuat jadwal personel yang bertanggung jawab, dan diperlukan pengawasan dan pengendalian teknis operasional di lapangan, terutama saat bersamaan pekerjaan berisiko tinggi dengan sama. Kemudian perlu ditekankan koordinasi dan instruksi stop authority. Yang lucu adalah karena di sini sebenarnya di bawahnya perancangnya itu sudah dikasih label retek gitu ya, tapi ternyata bisa jalan gitu. Pekerjaan di atasnya bisa dijalankan. Kemudian wajib mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten di lokasi ketinggian yang mengimplementasikan fungsi APD dengan baik. Ini tadi menjawab karena sudah memakai approval di sana, tapi ternyata tidak dilakukan. Kemudian berikut ada pihak JIS melakukan banyak sekali perbaikan program kerja. Di antaranya, ini ada beberapa di antaranya, yaitu melakukan pendataan ulang kegiatan berisiko tinggi, kemudian melakukan pendataan ulang kualifikasi personil di lapangan sesuai dengan kompetensi dan regulasinya, kemudian menyusun pengendalian risiko dan mekanisme manajemennya, kemudian melakukan inspeksi ulang seluruh aktivitas berisiko tinggi oleh personil bersertifikat terkait. Jadi dia menginspeksi ulang, jadi dia inspek. Kemudian melakukan pelatihan dan induksi keselamatan pada seluruh pelaksana dan supervisor, termasuk di dalamnya bagaimana dia melakukan review JSK, bagaimana dia melakukan pembuatan JSK, bagaimana dia mengimplementasikan apa yang sudah tertuang di JSK itu. Kemudian merevisi persyaratan SOP izin kerja, kemudian penjadwalan manajemen workgroup berkala, ini tadi ya, tinjauan manajemen berkala, kemudian dan aspek HSG harus dimasukkan dalam checklist pekerjaan harian. Ini adalah inspeksi dan metode inspeksi yang dilakukan, yang melakukan inspection passenger voice dan sistem oleh tim ini, safety, QC, engineering, pelaksana dan install juga melakukan re-inspection full body harness oleh tim safety. Kemudian kita lanjut ke proyek kecelakaan konstruksi di proyek pembangunan di 6 ruas BPP tahap 1 Semanan, Sunter dan Semanan Sunter, Sunter Pulau Gebang, seksi A, Kelapa Gading, Pulau Gebang. Ini pertama kali kita dapat juga, salah satu hal lagi, hampir semua kecelakaan konstruksi yang ada ini kita dapatkan pertama dari pesan berantai ya. Jadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan aktual ya, beritanya lebih terkini, tapi faktanya belum tentu sesuai gitu ya. Itu kenapa kita melakukan investigasi. Ini adalah lokasi span building.
lokasi span yang digluing di sini di bawahnya. Kemudian ini adalah lokasi material mengenai korban. Mungkin Bapak Ibu di sini saya memang tidak menggambarkan bahwa dalam berita memang kejadiannya adalah bahwa di lokasi yang digluing ini jadi ada celah di sini, ini ada material precast besi prestress panjang 2,4 meter yang jatuh dan memantul mengenai satpam yang kebetulan berjaga di dalam barier ini. Jadi dia melakukan penjagaan di dalam barier, kebetulan melintas, kebetulan materialnya jatuh, bukan kebetulan ya, nanti akan dijelaskan, dan memantul mengenai security tersebut. Jadi security tersebut memang bertugas untuk mengamankan area steril ini yang jadi korban. Ini adalah kronologis kejadiannya pada hari Sabtu 26 September pukul 3.07 dilakukan pekerjaan gluing segmen 6-7 dari rencana 17 segmen, di mana segmen 7 sampai 17-nya sudah selesai dan yang dilakukan saat ini adalah 6 dan 7-nya waktu itu. Pekerjaan di bawah lokasi gluing segmen box girder telah dilakukan barikade konkret tadi. Kemudian material truss bar 32 mm dengan panjang 2,4 mm secara 2,4 meter secara tidak sengaja terjatuh melalui celah antara dua segmen dan menimpa petugas security yang sedang melintas dengan motor yang bertugas menjaga area kerja di bawah lokasi gluing. Truss bar yang terjatuh digunakan sebagai stok perapatan segmen. Jadi yang perlu di andalan di sini adalah truss bar yang terjatuh digunakan sebagai stok perapatan segmen. Sehingga kemudian di hasil investigasi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kontrol penempatan posisi, perlengkapan, dan material yang belum siap dikerjakan. Yang kedua adalah posisi kerja yang berada di wilayah yang seharusnya steril. Dan yang ketiga adalah kurangnya fungsi pengawasan selama pekerjaan konstruksi berlangsung. Hasil rekomendasi teknisnya yaitu perbaikan revisi dan CSA, kemudian pemasangan rambu-rambu keselamatan di sekitar area kerja dan area steril, kemudian pemasangan lampu LED strip dan rotary lamp, pemasangan safety net head ground, kemudian pemasangan concrete barrier dengan tinggi minimal 2 meter, melakukan pengecekan kemampuan musuh kawasan melalui sling, kondisi shoring, kondisi baut, kondisi kren, kondisi segregator, dan lainnya. Kemudian ini adalah SMKK bahwa beberapa organisasi di mana memposisikan kepala unit HSE atau VLS sejajar dengan tim pro. Kemudian perbaikan SOP pengawasan, perbaikan kompetensi pekerjaan di ketinggian, wajib mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten, dibutuhkan sosialisasi kepatuhan rutin, meningkatkan kompetensi, diperlukan penyusunan SOP di basis tanggap darurat. Kemudian ini adalah yang dilakukan oleh pihak JTD-nya. Dan ini saya SO ya. Jadi di sini dia melakukan perbaikan bahwa menjawab itu tadi bahwa dia ada konsultan PMI, dia ada HSE-nya diperlukan belajar dengan belajar manajernya. Perbaikan SOP terkait stok ya, terkait stok material yang ada dilakukan di atas ketinggian itu. Perbaikan prosedur kerja dulu terkait aktivitas manusia yang berlaku juga pada pekerjaan lifting, stretching, load transfer deck, handling part launching gantry, relokasi rezim dan launching matras, penyusunan SOP mitigasi tanggap darurat kecelakaan, perbaikan SOP pengawasan pekerjaan, perbaikan dokumen perencanaan keselamatan konstruksi, dan pelatihan penerapan SOP secara rutin pada seluruh tim yang terlibat. Kemudian ini dilakukan pemasangan rambu-rambu keselamatan bahwa konkret barrier dengan pengaman tinggi 2 meter dan rotary lamp 1 meter. Ini adalah beberapa rekomendasi yang kita berusaha menyadur rekomendasi-rekomendasi yang ada dalam upaya peningkatan budaya berkeselamatan. Yang pertama adalah dari manajemennya. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa untuk ability bahwa safety itu mulai dari tahap perencanaan, maka bagaimana perencanaannya, pengkajiannya, kemudian desain dan spek perancangan, SOP-nya, tahapan
metode dan identifikasi risiko keselamatan konstruksi. Itu yang sebelum pekerjaan dimulai, sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, itu dokumen teknis itu harus sudah ada, gitu. Dan harus sudah firm, begitu ya, sudah disetujui. Kemudian selain itu terkait dengan keandalannya, itu untuk menjawab reliability-nya, yaitu untuk menjawab reliability-nya ada DED dan spek-speknya, bagaimana, kemudian standar yang diacu apa, kelaikannya, apa rencana-rencana pengujiannya seperti apa, kalibrasi dan kelaikannya. Kemudian apakah format non-conformity dan corrective action-nya juga sudah ada. Kemudian apakah diperlukan pengujian tambahan, rencana tanggap daruratnya bagaimana, dan pembunuhan personal jumlah dan kompetensinya bagaimana. Kemudian terkait tanggung jawab ya, komunikasi, di sini liability-nya, bagaimana alur koordinasi dan instruksinya, kemudian tugas dan tanggung jawab baik konsultan pengawas, konsultan MK, konsultan pengendali mutu internal, dan CES juga menggunakan CES, konsultan perancang, dan kontraktornya. Kemudian itu semua harus dilakukan dengan komitmen ya. Jadi harus konsisten dilakukan daripada pengawasan, pengendalian, persetujuan, inspeksi dan audit, serta panduan operasional dan pemeliharaan. Dari saya cukupkan sekian, sedikit mungkin. Dari saya sekian, Mbak Helvi. Baik, terima kasih Bu Elvi atas paparannya. Baik Bu, kita mulai sesi tanya jawab kali Bu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Bu dari Bapak Nasrun Sibela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, apakah dalam identifikasi risiko atau bahaya di dalam proyek hanya difokuskan pada ancaman keselamatan orang, alat, dan konstruksi saja, ataukah masih ada unsur lain yang perlu menjadi perhatian Bu? Terima kasih. Ya, menjawab. Terima kasih Mbak Helvi. Jadi ini Pak Nasrun yang tadi sudah yang ada di paparan ya Pak, bahwa ada dampak risiko. Jadi sumber bahayanya ada orang, alat, material, lokasi, dan metode kerja, dan dampak risiko ini cedera tentunya ya, kemudian kerusakan data benda, Pak Nasrun juga sudah, kemudian ada kerusakan lingkungan, Bapak. Jadi yang apa sih kerusakan lingkungan gitu ya? Jadi seperti tadi ya, bahwa untuk melihat lokasi drainase seperti itu juga termasuk kerusakan lingkungan. Jadi pengalihan drainase itu juga sangat berperan gitu ya terkait lingkungan, karena kalau drainase, kalau dia posisi konstruksinya itu pasti terkena ke drainase, kemudian tidak dialihkan, tidak melihat pengalihan drainase itu tidak dilihat, ya akan menjadi banjir gitu. Itu contohnya di tol Purbalenyi juga ya, tol Purbalenyi kilometer 120 proyek KCJB itu juga terkait dia tidak melakukan pengendalian risiko terhadap kerusakan lingkungan, dan itu merembet karena kan juga ada semen-semen yang bekas cor itu ya, sehingga itu juga mencemari sawah ya, persawahan yang di sekitar lokasi itu. Jadi saya stop secara itu. Kemudian ada saya baca aja ya Mbak ya. Ya, boleh. Ini Bu, saya nggak apa-apa Mbak. Saya harusnya 1,5 jam izin Pak Hari Nugraha. Kalau di jadwal tadi karena mundur nggak apa-apa sih Bu. Tadi saya sudah konfirm ke panitia. Oh iya, oke. Ya. Saya cepat saja. Kemudian adakah ketentuan form checklist dalam menentukan kegiatan pelaksanaan? Kalau formatnya ada, serta menentukan kegiatan. Kalau formatnya ada, namun apa-apa saja yang di situ karena sifatnya bukan tipikal ya, itu maka harus disusun oleh pelaksana. Yang menyusun identifikasi itu bukan hanya pelaksana ya Bapak Ibu, tapi juga engineer bersama dengan bukan hanya ASE tapi juga engineer dan pihak ASE. Dan tentunya disetujui oleh pengawas Jimpro dan pihak BPK.
beberapa mungkin yang saya tidak sampaikan karena banyak dari rekomendasi ini yang bersifat konfidensial. Oh ya, dan satu lagi rekomendasi yang kami sampaikan ini sifatnya disclaimer ya. Jadi siapa melakukan apa itu tentunya tidak terlepas dari peran tugas dan tanggung jawab yang sudah diperkontrak gitu. Dan tanggung jawab yang sudah berkontrak, kami melakukan rekomendasi ya, tidak boleh melepaskan dari apa yang sudah dilakukan di kontrak. Walaupun kami memberikan rekomendasi yang mungkin mungkin tidak memasukkan pihak tersebut gitu ya. Jadi pihak tersebut tetap harus bertanggung jawab sesuai dengan kontrak. Kalau dari paparan tentang tragedi yang terjadi, apakah sudah diketahui secara garis besarnya penyebabnya apa? Karena sudah besar atau tidak diketahui. Apakah itu ya? Semua pelaku konstruksi biasanya sebelum orang sudah ada. Ya. Kalau ini ya kami 2 tahun ini sebenarnya kami dari maksud saya dari akhir tahun 2019 ya, sejak Permen 21 keluar itu kami sudah gencar melakukan sosialisasi keselamatan konstruksi. Di situ di dalamnya berisi ya beberapa hal dari rekomendasi ini gitu. Bagaimana sih, apa sih penyebabnya kira-kira kecelakaan konstruksi itu gitu. Dan kami menyiapkan dokumen-dokumen tentang keselamatan konstruksinya, yaitu melalui rencana keselamatan konstruksi dan RMPK juga ada rencana untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian ada juga program itu, yaitu yang terkait tentang pengawasan dan pengendaliannya bagaimana. Kalau untuk detail terkait penyusunan bagaimana sih pengendalian pada retak dan sebagainya itu tertuang di dokumen DPRP ya Bapak Ibu, atau dokumen DPRP atau CSK. Jadi itu adalah beberapa faktor-faktor yang memang harus sudah diteliti terlebih dahulu dan harus ada awareness-nya gitu dari engineering maupun dari perancang sebenarnya. Gitu. Terkait material yang digunakan dan terkait perancangnya bagaimana. Gitu. Di dalam request of work pekerjaan dengan support perancang akan dilakukan perhitungan perancang dan safety factor-nya. Oke. Request of work itu izin kerja itu gambar kerja, metode kerja, dan gambar kerja, metode kerja, praktek ya. Nah, dalam praktek itu kan gambar dan rencana pengujiannya. Jadi rencana pengujian itu juga harus ada di request of work ya untuk pekerjaan support perancang. Jadi apa saja yang sudah dilakukan gitu ya. Perhitungan perancang, iya. Dan di request of work kan juga ada persetujuan ya. Jadi di situ ada persetujuan juga. Apakah harus dilanjutkan perhitungan perancang dan safety factor-nya? Oh iya. Kalau itulah kenapa kita melakukan budaya keselamatan konstruksi ya, karena di maturity level di Indonesia itu memang investigasi itu setelah ada kecelakaan gitu, sehingga perhitungan seperti ini memang dilakukan jika ada hasil investigasinya gitu. Tapi kan di tahap seharusnya bahwa untuk pekerjaan perancang itu kan malah dilakukan oleh subkon spesialis ya, harus diketahui. Yaitu harus dilihat oleh si subkonnya, si subkon atau si kontraktornya. Jadi kontraktor, subkon spesialis harus menyerahkan itu ke harus dilihat kontraktornya. Iya Bapak Ibu izin, kalau untuk pekerjaan tinggi kan biasanya perancang memang di subkon spesialis ya. Siapa paling bertanggung jawab? Tidak. Ini Pak, disclaimer tadi, nggak ada yang paling bertanggung jawab. Dan sanksinya juga, kalau di PP 22, sanksi terkait kecelakaan kerja itu, mohon maaf, mungkin saya ini, tapi kalau terkait tentang surat peringatan, jadi dia tidak melakukan penerapan SMK, dia akan terkena surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan yang terakhir adalah pencantuman blacklist ya.
Kemudian apakah di dalam RKK ada tercantum perhitungan rencana saat pelaksanaan kegiatan konstruksi yang berpotensi terjadi kecelakaan kerja, misal dalam kegiatan pengangkatan batu girder. Jadi yang menjadi ini ya Pak, yang menjadi acuan dari RKK itu adalah identifikasi bahayanya Pak. Jadi di RKK itu di situ tertuang yang namanya identifikasi bahaya. Jadi identifikasi bahayanya dia harus sudah menuangkan di dalam RKK itu, di dalam JSA. Sehingga terkait tentang perhitungan rencana saat pelaksanaan perhitungan yang berpotensi terkait pengangkatan balok girder dan dibuat simulasi perhitungan antara beban, ini ada di RMPK namanya rencana mutu pekerjaan konstruksi. Yang di situ melampirkan adanya metode kerja, adanya spesifikasi teknis kerja, adanya gambar kerja, adanya metode kerja yang itu tadi ya, yang ada semua, ada man-nya, ada materialnya, ada mesinnya apa yang digunakan, kemudian peralatan perlindungannya apa yang harus dilakukan di situ, backup sistemnya apa itu ada di RMPK, terus ada di work method statement. Oke. Saya sudah selesai Mbak Hati, semoga Bapak Ibu cukup jelas dengan jawaban saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika mungkin yang kurang memuaskan jawaban saya. Terima kasih Mbak Hati. Baik, terima kasih banyak Bu Ovi atas informasi-informasi yang sudah diberikan Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga bisa menjadi pembelajaran listener ya Mbak ya namanya. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Iya benar. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang, izin lihat Mbak Hati. Terima kasih. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, peserta dan juga narasumber yang sudah memberikan materi-materinya. Makasih kepada Bapak, Ibu peserta yang sudah antusias pada sesi pagi hari ini sampai siang ya. Tapi jangan lupa nanti setelah jam 12 ini nanti kan ada sesi Isoma ya Bapak Ibu. Lalu nanti kita akan join Zoom lagi jam 1 ya, ada pembukaan. Linknya nanti untuk link yang baru ya Bapak Ibu, link pembukaan ya, yang sudah di-share ke email Bapak Ibu masing-masing. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.